Saya mau ajarkanlah kepadaku satu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, suratul Fatihah. Alhamdulillah umul Quran wa umul kitab wa sab'ul masani wal Quranul azim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, dan juga ibunya daripada seluruh kitab yang Allah turunkan. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ya, 7 surat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Kemudian kenapa dia disebut istimewa? Karena ternyata Al-Fatihah ini turun di saat yang sangat istimewa. Ketika itu Rasulullah SAW berada dekat dengan malaikat Jibril. Saat itu Rasulullah mendengar dari atas langit terdengar suara. Rasulullah mendongakkan kepalanya ke atas. Lalu Rasulullah bersabda, ini adalah pintu langit yang dibuka hanya pada hari ini, dan tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Lalu turunlah malaikat dari pintu langit tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, ya, malaikat yang turun ke bumi pun ini tidak pernah akan turun lagi kecuali pada hari ini. Lalu malaikat yang turun ke bumi itu mengucapkan salam ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku datang dengan kabar gembira, dengan membawa 2 cahaya yang diturunkan hanya kepada engkau dan tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelum engkau, yaitu suratul Fatihah dan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak engkau membacanya kecuali engkau akan mendapatkan anugerah yang terbesar, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz pertama dikutip sebuah hadis riwayat Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wada'ta 'ala zanbik bil haqqi wa qara'tul fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad faqad amanta min kulli syai'in ilal maut. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau telah meletakkan lambungmu dengan benar, maksudnya ketika kita mau tidur, lalu engkau membaca suratul Fatihah, lalu membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, niscaya engkau akan benar aman tanpa dari gangguan apapun kecuali kematian. Artinya saking hebatnya surah Al-Fatihah, kalau kita baca maka kita akan aman, ya, kecuali kematian. Artinya tidak akan ada yang bisa mengganggu, ya, dalam hal apapun. Kemudian surah Al-Fatihah itu sangat istimewa karena setiap kita membaca Al-Fatihah, maka di setiap kalimat Al-Fatihah itu 7 ayat itu Allah mengabulkan doa. Ya, sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra bi fatiha bi ummil Quran fayahidamun tamamun. Faqila li Abi Hurairah, inna naqulu wara'a al-imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu shalat baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi wa qala maliki yaumiddin qala majadani 'abdi wa qala marratan farwada ilayya 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim
shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini panjang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa sholat tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah dan tidak sempurna. Lalu seorang bertanya kepada Abu Hurairah, tapi kami sholat sebagai makmum, maka haruskah kami membaca surat Fatihah? Iya, tetap. Tetapi ketika kita baca suratul Fatihah, baca dalam hati. Karena sungguhnya Allah, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Sungguhnya aku telah membagi sholat, rahmat dan keselamatan antara diriku dengan hambaku menjadi separuh-separuh. Untuk hambaku apa yang aku minta, apa yang minta. Jika seorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman ketika itu, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika seorang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini adalah urusan antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku yang ia minta, apapun yang minta aku kabulkan. Jika seorang hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman ketika itu, ini antara hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Makanya kita membaca surah Al-Fatihah dalam surah itu pelan-pelan, karena ketika itu Allah ngomong kepada setiap bacaan Al-Fatihah kita. Ya, Masya Allah. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Ya, Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman semuanya kanu yaftatihuna qiraah bilhamdillahirabbil alamin. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan, mereka senantiasa membaca surah Al-Fatihah ya sebelum membaca Al-Qur'an. Jadi disunahkan kan? Sebelum kita membaca Al-Quran, baca dulu surah Al-Fatihah. Bahkan dalam surah Al-Fatihah ini juga terkandung syifa wa rahmah, ya, obat jasmani dan obat rohani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami telah diutus oleh Rasulullah dalam satu pasukan, dalam peperangan. Jumlahnya 30 orang yang berkuda. Kemudian kami tiba di salah satu perkampungan di suku Arab. Sebenarnya kami ingin singgah di kampung tersebut karena perbekalan kami sudah menipis, tapi mereka menolak. Ya, jadi orang-orang kampung itu menolak untuk mereka singgah. Maka kami pun berniat untuk pergi. Tapi saat-saat kami mau pergi, kepala kampung tadi memanggil, adakah di antara kalian dapat mengobati penyakit sengatan kalajengking? Abu Sa'id Al-Khudri berkata, iya, aku dapat mengobati, tapi aku tidak akan mengerjakannya kecuali engkau memberi kami sesuatu sebagai upah. Kepala kampung tadi menjawab, iya, kami akan beri kalian 30 ekor kambing. Masya Allah, hanya bisa menyembuhkan orang yang terkena sengatan kalajengking. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Lalu atas izin Allah, orang tersebut sembuh dari penyakit sengatan kalajengking. Nah, itu kan. Jadi Al-Fatihah 7 kali. Nah, dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan mendapat upah 30 ekor kambing. Kalau 1 ekor kambing 33 juta misalnya,
dikali 30 udah berapa itu? Masya Allah. Berarti hebat banget ya. Gitu. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas, serombongan sahabat Rasulullah melewati sebuah kampung. Di dalam kampung itu ada salah satu warganya yang tersengat hewan berbisa. Lalu salah seorang laki dari kampung tersebut menemui mereka. Saya berkata, adakah di antara kalian bisa menyembuhkan orang yang disengat oleh hewan berbisa? Maka salah seorang sahabat pergi bersama laki itu menuju orang yang sakit. Dan ketika sahabat telah di hadapannya, ia membacakan surah Al-Fatihah. Ternyata orang yang sakit itu sembuh dengan bacaan sahabat dengan surah Al-Fatihah tadi. Sahabat itu pun mendapatkan hadiah dari orang-orang kampung itu. Kemudian sahabat itu kembali kepada rombongannya dengan membawa hadiah. Melihat hal itu, sahabat yang lain dia suka. Mereka menegur sahabat tadi, mengapa engkau mengambil upah dalam membaca surah Al-Fatihah tadi? Sahabat itu pun berdebat tentang masalah tersebut. Kemudian mereka menanyakan sampai di Madinah. Ketika sampai di Madinah, menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya salah seorang dari kami telah mengambil upah atas bacaan surah Al-Fatihah. Mendengar penuturan sahabat tadi, beliau bersabda, sungguhnya sesuatu yang paling hak mengambil upah adalah dari kitabullah. Artinya Rasulullah pun menyetujui mengambil upah, tapi jangan minta upah. Kalau mendapatkan terima, kalau minta jangan. Nah, gitu. Nah, itu. Ini di antara kehebatan surah Al-Fatihah. Mari kita lihat surah Al-Fatihah itu dalam ilmu namanya ulumul Quran ada beberapa nama karena saking istimewanya surah Al-Fatihah ini namanya enggak satu nama. Kalau kita tahu kan surah Al-Fatihah cuma umul kitab, umul Quran gitu ya. Tapi ternyata namanya banyak sekali. Di antara nama-namanya paling tidak ada 11 nama Al-Fatihah. Pertama namanya Al-Fatihah. Artinya adalah surah pembuka. Ya, karena Al-Quran itu dibuka dengan suratul Fatihah. Yang kedua namanya Umul Kitab, yaitu semua kitab yang Allah turunkan itu intinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Bahkan Umul Quran, ya 114 surat dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga nama surah Al-Fatihah namanya As-Shalah. Nah, ini jarang kita tahu ya. Kenapa? Karena syarat sahnya rukun dalam sholat adalah dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat Al-Quranul Azim. Kenapa disebut Al-Quranul Azim? Karena surah Al-Fatihah ini semua isi pokok Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Yang kelima namanya Sab'ul Masani. Apa Sab'ul Masani itu? Dibaca berulang-ulang 7 ayat di dalam sholat, Sab'ul Masani. Yang keenam Asy-Syifa. Kenapa disebut Asy-Syifa? Karena menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, Rasulullah bersabda, "Fatil kitab," menyembuhkan segala macam penyakit. Yang ketujuh Asasul Quran. Kenapa disebut Asasul Quran? Karena surah Al-Fatihah ini adalah asas, inti, dasar isi dari Al-Quran. Yang kedelapan Alhamdu. Kenapa disebut surah Alhamdu? Karena berawal di ayat yang kedua itu ada kalimat Alhamdu, pujian kepada Allah. Kemudian surah Al-Waqiah. Ya, kenapa Al-Waqiah? Karena berkahnya menjadikan penangkal bala dan musibah. Yang ke-10 Al-Kafiyah. Karena surah Al-Fatihah ini mewakili ya isi daripada Al-Quran, terwakili dari surah Al-Fatihah. Kemudian disebut surah Al-Kanz. Kanz itu adalah sumber Al-Quran. Ini nama-nama surah Al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah. Menurut Abu Bakar bin An-Nabari,
Makkiyah. Kenapa? Karena turunkan di kota Mekah. Sedangkan menurut Abu Hurairah diturunkan di kota Madinah. Sebagaimana ia berkata, Abu Hurairah ini, sesungguhnya iblis menjerit ketika Al-Fatihah diturunkan, dan saat itu diturunkannya di kota Madinah. Tetapi jumhur ulama ya mengatakan surah ini ya termasuk surah Al-Makkiyah ya. Kemudian jumlahnya 7 ayat. Hurufnya 113 huruf dan ada 25 kata. Nah, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pendapat ulama tentang Bismillah. Menurut mazhab Syafi'i, Bismillah itu salah satu dari ayat surah Al-Fatihah. Artinya, ketika kita baca surah Al-Fatihah mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah, apabila kamu baca Alhamdulillahirrabbilalamin, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Pendapat yang kedua dari mazhab Abu Hanifah. Menurut mazhab Abu Hanifah, Bismillah itu termasuk ayat Al-Quran yang memisahkan antara satu surah dengan surah Al-Fatihah. Tetapi Bismillah bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, berdasarkan hadis para sahabat berkata, kami tidak mengetahui batas akhir surah sampai turun kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu hanya pemisah satu surah dengan surah yang lain, bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi kalau nanti kita mendengar ada imam membaca surah Al-Fatihah tidak membaca Bismillah, bisa jadi dia mazhabnya Hanafi. Yang ketiga mazhab Maliki. Mazhab Maliki bahkan Bismillah itu bukan salah satu surah Al-Fatihah, tapi ayat setiap surah dalam Al-Quran, yaitu tapi jumlah Bismillah tetap 114. Kenapa? Karena dalam surah An-Naml ya itu ada kalimat innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika Nabi Sulaiman menulis surah kepada Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya kalau kita jamaah yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, kok tidak membaca Bismillah? Karena memang mazhab Maliki di sana itu merupakan mazhab yang mengatakan Bismillah itu bukan dari ayat surah Al-Fatihah. Tapi uniknya tetap Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat walaupun tidak pakai Bismillah. Lalu ayat ke-7-nya yang mana? Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat yang pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat yang kedua, Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke-5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Jadi tetap 7 ayat, cuma tidak Bismillah. Ini menurut mazhab Maliki. Ya. Nah, kemudian ketika itulah di sini ada 3 pendapat ketika dalam sholat. Pendapat yang pertama, Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka kita harus membacanya. Kalau dalam sholat jahar dibaca jahar, kalau dalam sholat sir dibaca sir, yaitu jahar itu sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau sholat sir ya dibaca sir, yaitu zuhur, asar gitu kan. Ya, aku sholat dan menjaharkan Bismillah, sholatku lebih menyerupai sholat Nabi, itu pendapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Bismillah tidak boleh dibaca jahar, ya tidak boleh dibaca jahar pada rakaat yang harus jahar, yang mengatakan bahwa
Bismillah bukan ayat dari tiap surah dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Pendapat yang kedua ini tidak baca bismillah sama sekali. Langsung alhamdulillah. Lalu yang ketiga, basmalah itu tidak boleh dibaca dalam sholat, baik jahar ataupun sir. Jadi sama sekali tidak membacanya. Ya, sebagaimana dari Anas bin Malik, aku sholat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, semuanya memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nggak ada bismillah. Jadi jangan kaget di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim karena memang mazhabnya berbeda, Pak ya. Tapi jangan kita pakai di sini, bisa nanti gawat. Wah, ini apa-apaan ini? Kok ada orang ya sholat tidak baca bismillah imam? Ya, ngikutin doang. Iya, kenapa? Ada yang nggak pakai bismillah, kan kita ngomongnya syafi'i. Iya. Apa kita terus diikutin atau gimana? Iya, ikutin aja, namanya kita makmum. Mazhab apapun kalau kita makmum ngikutin aja. Kan kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ngikutin aja. Di Masjid Haram, Masjid Nabawi sholat subuh tidak pakai qunut, ngikutin juga, nggak pakai qunut, ngikutin terus, namanya makmum ngikutin. Ya kita ngikutin imam. Kalau makmumnya, maksudnya kalau makmum tetap kita baca bismillah. Ya, tapi tetap kita ngikutin, maksudnya ngikutin sholatnya gitu ya. Tapi kalau makmum ya kita baca setelah dia selesai waladhdallin amin, kita baca suratul Fatihah seperti yang biasa kita baca gitu ya. Iya. Kalau ta'awuz ini sunnah. Ta'awuz itu isti'azah. Silakan dibaca, silakan tidak dibaca. Ya. Ta'awuz ini dibaca sebelum membaca Al-Quran. Tapi kalau sebelum sholat ya silakan sunnah aja. Sebagai dalil dalam hadis, dalam ayat An-Nahl ayat 19. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah mulai dengan isti'azah, ta'awuz, mulai dengan minta perlindungan Allah dari godaan setan. Nah, kita lagi sholat kan itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian daripada surah, maka kita disunahkan baca ta'awuz. Silakan baca, silakan. Tidak pun tidak masalah. Artinya itu sunnah saja, ya, sunnah saja. Ya, yang penting adalah jangan sampai kalau baca Syafi'i baca Bismillah, ya, jangan sampai tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi isti'adzah itu sunnah, ya, disunahkan. Apalagi sebelum sholat, bukan hanya sebelum sholat, pokoknya sebelum kita baca Al-Quran, sebelum sholat, agar sholat kita khusyuk, diantaranya adalah kita membaca isti'adzah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang keutamaan bismillah, ya. Apa sih keutamaan bismillah? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Abbas, Utsman bertanya kepada Rasulullah, anna Utsman bin Affan sa'ala Rasulullah SAW an bismillahirrahmanirrahim. Faqala huwa ismun min asma'illah wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ka'aini wa bayadihima minal qurbi. Utsman bertanya, ya Rasulullah, apa itu keutamaan dari bismillah? Dia menjawab, bismillah adalah salah satu nama-nama Allah. Antara dia dan nama Allah, Allahu Akbar, jaraknya tidak ada lain, hanya seperti bagian hitam dari bola mata dan bagian putih dari bola mata, karena saking dekatnya Bismillahirrahmanirrahim dengan seseorang, ya. Nah, jadi keutamaannya bismillah. Kemudian keutamaan yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim
unzilat alayya ayatun lam tanzil ala nabi ghairi Sulaiman bin Daud wa ghairi wa ya bismillahirrahmanirrahim. Telah diturunkan kepada aku sesuatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Nabi Sulaiman ibnu Daud dan aku sendiri, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalimat bismillah. Lalu dalam hadis lain, kullu amrin la bismillahirrahmanirrahim fa aqta. Setiap urusan perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik tadi terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan Allah. Ya, terputus. Namanya terputus artinya adalah tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Apapun perbuatan baik itu, misalnya kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita pakai sepatu, naik kendaraan, jangan sampai lupa. Naik istri, jangan sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim, lupa lagi. Ya. Bahkan dalam hadis lain, kalau kita lupa membaca bismillah ketika makan, maka ketika ingat kita membaca apa? Bismillahi awalahu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Bahkan di dalam riwayat lain, ya, tidak sah wudu seseorang kalau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu makanya kita diusahakan perbuatan baik apapun jangan sampai kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam hadis ini, ta'isu syaitan, syaitan itu celakalah syaitan. Rasulullah bersabda, jangan kamu mengatakan ta'isu syaitan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azam. Karena sesungguhnya kalau kamu mengatakan celaka setan, maka setan itu makin membesar. Dengan kekuatanku niscaya aku dapat mengalahkannya. Tapi jika engkau mengatakan bismillah tasawwara hatta yasiru misla dzubab, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka setan mengecil hingga bentuknya menjadi sebesar lalat. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu membuat apapun setan sulit menggoda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, fa inna yasburu hatta yakuna qadzubab, seperti kecil. Kul amrin ya la yudau bi bismillahirrahmanirrahim wa ahzam itu tidak sempurna. Setiap perbuatan tidak ada dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu tidak sempurna atau tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. La wudu liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah wudu orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ija ataita ahlaka fa sammallah fa innahu in urida wa laka waladun kutiba laka bi adadi anfusihi wa anfusi dzurriyyati hasanat. Apabila kalian mendatangi istri kalian, sebutlah asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena sesungguhnya apabila ditakdirkan kalian punya anak, maka akan dicatat bagi kebaikan menurut bilangan helaan napas dan napas-napas keturunan anak kalian dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang paling dekat dengan kalian. Ya, bahkan ketika mendatangi istri kata Rasulullah, lau anna ahadukum ija arada ayati ahlah qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana fa innahu yuqaddir baina waladun lam yadurru syaitan abadan. Jika seorang kalian membaca bismillahirrahmanirrahim lalu membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, jauhkan kami setan, jauhkan setan dari engkau, berikan rezeki kepada kami. Karena sesungguhnya jika ditakdirkan lahir anak ketika
hubungan suami istri itu punya anak, niscaya setan tidak dapat menimbulkan kemudorotan anak tadi selama-lamanya. Ya. Ya, wa qala arkabu biha bismillahi majriha wa mursaha. Ketika Nabi Nuh berkata menyebut kalimat bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini ucapan ketika Nabi Nuh naik kapal ketika banjir besar, ya. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu disunahkan. Kalau kita naik kendaraan bismillahi majriha wa mursaha. Nah, mari kita lihat sekarang tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat bismi, ada kalimat Allah, ada kalimat ar-Rahman, ada kalimat ar-Rahim. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Itu bermaksud saya membaca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut nama sendiri, bukan menyebut nama Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad. Bismillah adalah doa dari perintah Allah, mulailah dengan bismillah. Apapun yang kita lakukan mulai dengan bismillah, ya. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah anugerah Allah berikan kepada semua makhluknya, yang mukmin, yang muslim, yang kafir. Sedangkan Ar-Rahim Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin nanti di akhirat, di dalam ridhonya, di dalam surganya. Jadi kita bisa membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Harus diingat, bismillah tadi kan ada kalimat Allah. Allah itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2698 kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, itu dalam surah Ar-Rahman. Maha agung Allah dengan kebesarannya yang Dzil jalali wal ikram, ya. Kemudian sekarang ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu ada dua kata, ya, ada dua, dan berasal dari alhamdu, al dan hamdu. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalimat ini adalah istighraq. Pengertiannya, segala pujian itu hanya milik Allah. Jadi kita ini nggak layak dipuji. Bahkan Umar bin Khattab ketika dipuji, dia mengambil pasir lalu disiramkan pasir ini ke orang memujinya. Yang layak dipuji itu hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita lihat, kita dalam keadaan sehat, kita sholat, kita membaca alhamdulillah. Kita dalam keadaan sakit, kita sholat, kita membaca alhamdulillah. Kita dalam keadaan senang, baca alhamdulillah. Keadaan susah, alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Yang miskin, alhamdulillah. Keluarga kita meninggal dunia, kita sholat jenazah, kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena pujian itu lillah, hanya milik Allah. Kenapa lillah? Karena Rabbul Alamin, karena Allah itu yang mengatur seluruh alam ini. Tuhan semesta alam adalah Allah, Rabbul Alamin. Alam malaikat, jin, manusia, tumbuhan, binatang, hewan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memelihara, ya, yang mengampuni, yang menyayangi, ya, semuanya Allah. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Indahnya alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dan alhamdulillah ini kita baca dalam setiap aktivitas. Mau makan, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, selesai makan alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim, selesai minum alhamdulillah. Jadi semua aktivitas itu dua kalimat dalam surah Al-Fatihah selalu dibaca. Di awal bismillah, di akhir alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini dua ayat. Kemudian ayat yang ketiga,
Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim di bismillah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim Muhammad Abdu menyatakan fungsi Ar-Rahmanir Rahim di ayat yang ketiga dengan di ayat yang pertama itu berbeda. Apa fungsinya? Ar-Rahmanir Rahim di ayat yang ketiga ini menjelaskan rahmat kasih sayang Allah dalam pemeliharaannya, dalam pendidikannya. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim menjelaskan bahwasanya surah Al-Fatihah ini turun membawa rahmat Allah, membawa kasih sayang Allah. Jadi maknanya berbeda. Kalau di ayat ketiga menjelaskan rahmat Allah, di ayat yang pertama menjelaskan Al-Fatihah ini turun membawa rahmat Allah. Ini menurut Muhammad Abdu, murid dari Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya. jadi ada perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang pertama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang kedua. Walaupun sama-sama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat yang keempat, yang kita selesaikan Al-Fatihah ya. Maliki yaumiddin. Malik itu penguasa, raja. Yaumuddin pada hari kiamat, hari pembalasan. Artinya adalah setelah Allah menyebutkan Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahman Maha Pengasih, Allah itu Ar-Rahim Maha Penyayang, dan akhirnya Allah menyebutkan bahwa dialah Tuhan yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat, pemilik, penguasa, raja. Semua kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yaumiddin, yaum itu hari, ya, waktu, periode, ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kalimat yaum itu adalah 6 kali, ya, dalam maksudnya Allah menciptakan alam semesta ini 6 yaum hari, ya. Kemudian ad-din itu artinya adalah pembalasan, ya, artinya adalah perhitungan. Allah membalas, Allah menghitung setiap makhluknya dari awal sampai akhir, ya. Itu namanya Malik Yaum. Jadi penguasa, raja di hari kiamat, di hari kemudian pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Coba perhatikan Bapak jamaah rahimakumullah, nasta'innya belakangan setelah na'budu. Kalimatnya bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu. Kalau susunan bahasa Arab harusnya kan fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kenapa maf'ul didahulukan? Ini menunjukkan hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah kita menyembah, kita beribadah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, bukan kepada selain Allah. Kalau na'budu iyyaka, menyembah, kami menyembah kepada Allah, bisa jadi menyembah kepada selain Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu, ini ditahsis namanya. Hanya kepada Allah dikhususkan, ya, ihtimam, mengkhususkan, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, ya kan, itu hanya kepada Allah. Ayat 6 dan ke-7 nanti kita jelaskan ya, karena ternyata penjelasannya banyak sekali. Insya Allah di bulan yang akan datang kita menyelesaikan surah Al-Fatihah. Ya, masih panjang ini penjelasannya, baru sampai ayat yang ke-5 pun belum selesai semuanya, karena waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada episode setiap ahad ketiga ini kita akan membahas tafsir ayat-ayat tahlilan, ya. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Insyaallah minggu depan bulan depan kita akan selesaikan tentang penjelasan surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Karena hari ini ada hari ulang tahun Kota Depok, ada acara di kelurahan Mekar, ya, mulai dari macam-macam acara. Jadi saya juga
diundang untuk hadir. Insyaallah bisa hadir, semuanya bisa dapat rahmat Allah. Amin. Bi barakati